Belum sama sekarang sana. Udah di WA. Udah di WA. Nah, tapi WA saya di blok. WA-nya di blok. Iya, karena Di DM Instagram udah di blok juga. di blok. Iya. Nggak tahu alasannya kenapa, karena di blok mungkin helm hijau. Oh itu settingan semua. Jadi helm hijau udah saya kirimi pesan di videonya, saya ajak untuk pembuktian tempat ini ya. Scaror ya diajakin buat. Ya, saya mau tantangin dia, ya. Ini aku langsung kirim ke Scaror loh ya. Ya, kirim aja langsung. Maksudnya Biar dia tidak bikin bodoh orang, bikin takut sesat orang ya. Ini yang kalian bilang angker takut ya. Bagi Cak Pur nggak ada yang cuma Cak Pur takutin ya. Cuman Allah dan ibunya Cak Pur yang mau Cak Pur takutin. halo Kapten, welcome back my channel. Jadi hari ini aku akan podcast bareng teman saya ya dari Surabaya, namanya Cak Pur. Tapi kontennya ini agak sedikit, podcastnya ini tentang misteri ya, yang agak sedikit mistis banget. Kita kan tahu Kalimantan itu sangat ngeri kankerannya bang ya. Kalimantan ya. Karena adat ya kan. Ya ada karena budayanya gimana. Terus Abang Cak Pur ini kemarin sudah ke beberapa tempat angker di Balikpapan. Dan aku sempat ikut juga sih ternyata. Ternyata memang kalau kita nggak punya apa-apa pegangan, kalau kita kan sekarang kan udah sangat canggih bang ya. Iya Ya kan. Kalian kan pernah nonton kayak Scaror, Helm Hijau, beda alam official. Banyaklah konten-konten yang horor di luar sana bang. Iya. Yang sangat real, betul bisa memukul hantu. Kalau di Sulawesi dulunya itu setan ya, parakang ya. Iya, parakang. Bisa mukul pakai galon loh. Bentar dulu bang. Pakai galon, pakai skop, pakai diajakinnya, dipeluknya, Iya. digendongnya, ya. Secara logika kan tidak masuk akal ya kan. Iya. Kalau kita manusia biasa nih bang, kalau aku sebagai manusia biasa, waktu aku dulu SMK, aku pernah mendengar aja, itu satu detik itu aku diam, terus lari. Aku lari sampai ke masjid. Lari sampai ke masjid karena saking takutnya melihat seperti itu kan. Cuma dengar suaranya aja loh. Iya. Berarti kan kita normal kan? Iya. Jadi begini, saya jelaskan. Untuk memeluk pendekatan langsung dengan perwujudan jin ya, jin. Memang ini ya, energi negatif dia itu, kalau bahasa keren negatif ya. Kalau saya katakan aura hitamnya ya. Aura hitamnya itu sangat kuat ya. Jadi sama halnya kayak kita ini kan aura putih ya, maksudnya positif lah, energi positif lah ya. Saya katakan itu aja. Bahasa kerennya positif negatif ya kan. Nah kalau ibaratnya kita kasih contoh, ibaratnya strum listrik. Kalau tanpa relay atau tanpa penyekat pelindung ya kan, kira-kira langsung dikonekkan meledak nggak ya? Pasti dong. Meledak ya. Meledak. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang seperti konten-konten yang lain itu kalau saya lihat itu ya tergantung mindset kalian ya. Mindset kalian sendiri ya. Kan kemarin kebanyakan kayak pocong dipukul galong ya kan, galong kan seperti pocongnya itu diajakin kenalan, diajakin dipegang-pegang kayak kemarin aku sempat nonton. Ada yang pocong dikarungin juga. Iya, dikarungin kan secara logikanya manusia normal tuh kan tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Betul. Bisa kasih pemahaman nih. Mereka ini bangsa jin itu sama seperti manusia. Kalau kita pukul, sekarang gini, kamu mukul temanmu pakai galon, pakai skop ya. Kira-kira marah nggak dia? Marah lah pasti. Marah ya. Jadi bangsa jin itu seperti manusia. Jadi bisa dibunuh. Bisa dibunuh juga. Nah, juga dia bisa makan, tapi beda makanannya. Bekerja juga ya bekerja, cuman beda pekerjaannya. Gitu loh. Jadi kalau pekerjaan bangsa jin kafir yang kita ikut orang muslim ya kan,
itu makanannya dia, pekerjaannya dia itu ya gini sehari-hari, misalkan manusia terus takut gitu, bikin takut, itu udah pekerjaannya dia. Kalau kita takut, jadi seolah itu udah pekerjaan tetap dia. Jadi kita kan kalau untuk mengambil aura putih yang eksposif dalam diri kita untuk diserapnya untuk dia bisa jadi sehat gitu loh. Kalau memang dia berhadapan dengan orang yang berani ya, itu dia akan lemas, dia nggak berdaya gitu. Jadi contohnya kemarin kan aku nonton film kontennya Skerol kan, yang orang Banjar itu kan. Aku nonton filmnya, kontennya itu yang sate gagak. Sate gagak. Sate gagak itu kan, dia kan jualan di hutan. Aku nonton sampai habis itu karena 36 menit, 40 menit kalau nggak salah itu lebih. Aku nonton karena pas dia jualan sate gagak, dia kan nunggu, nggak tahu dia baca apakah bacaannya lah ya kan, tapi secara di situ kan ada captionnya di situ bang, makhluk ini sudah sempurna menyerupai manusia, ya kan, ya mungkin Skerol bisa komen di bawah ya atau gimana, tapi ketika orangnya hantunya lah kan, semakin dekat itu semakin api yang di belakang semakin besar nyalanya, jadi pemikirannya orang itu real banget gitu loh. Ya begini, suatu editing ya, itu untuk di Jawa sana ya, di Jawa sana banyak untuk jual perlengkapan untuk syuting ya. Jadi untuk darah asli ada, terus api tiba-tiba kecil jadi membesar itu ada semua alatnya gitu loh. Jadi begini, mengenai tanggapan videonya Skerol ya, Gagak itu sebenarnya bangsa jin itu tidak bisa makan daging. Mereka hanya bisa makan aura negatif, positif manusia itu, energi yang rasa takutnya gitu ya. Takutnya itu. Jadi makanya saya datang sampai saya ada endorse sponsor untuk menyibak misteri Nusantara. Kebetulan saya mau ke Banjar gitu, mau Kalsel. Itu udah kontak belum sama Skerol sana? Udah di WA. Udah di WA. Nah, tapi WA saya di blok. WA-nya di blok? Iya, karena di DM Instagram udah di blok juga. Di blok? Iya. Nggak tahu alasannya kenapa, karena di blok mungkin. Karena gini, saya sempat terakhir itu ya, soalnya saya terima WA-nya itu kalau saya udah saya hapus ya, karena entah itu WA Skerol asli atau apa, karena saya ngambilnya langsung lalu itu di channel dia. Ya, waktu itu dia menerapkan nomor telepon di bawahnya kan. Jadi saya mau tantang Skerol ya. Saya mau tantang Skerol untuk pembuktian sate gagak. Gitu lah. Soalnya kemarin sesudah dia ada bang, aku juga kemarin sempat nonton. Ketika dia sudah upload 1 minggu itu ada cewek juga nonton dia. Ya. Ceweknya saya tantang gini aja. Saya tantang Skerol untuk kolaborasi dengan Cak Pur Misteri CPM ya. Berdua aja. Iya, berdua. Maksudnya ngulangin. Tapi bukan di daerah wilayahnya dia. Tapi di luar wilayahnya dia. Jadi benar-benar yang di hutan pure. Gitu ya. Nah, aku mau tantang dia ya. Ibaratnya mau saya buktikan penampilan aslinya dia yang sama ceritanya itu seperti apa gitu loh. Karena sudah banyak kreator-kreator lain yang Cak Pur tantangi, semua mengatakan maaf Cak, ini hiburan, semua Cak saya ini hiburan. Nah, dari situ kita udah jawaban semut yang semua kreator di YouTube yang udah saya ajak kolaborasi untuk pembuktian kebenaran akan konten videonya gitu. Jadi sebenarnya sih mencari sosok satu jin itu nggak mudah. Iya, ya, apalagi nggak mudah kemarin kan? Aku buat abang di rumah kosong itu kan yang di Marconi kan. Iya, Marconi. Memang sih hawanya itu memang perasaanku panas betul, karena mata aku tuh lari ke lantai 2, memang ada yang kayak ngelirik. Makanya pas abang bakar dupa kan, aku tuh bilang aku udah sanggup bang. Ya itu mereka itu sebenarnya gini, mereka dupa, kalau dupa itu memang kesukaannya dia. Sama seperti manusia suka parfum. Ya. Wangi-wangian. Siapapun orang kalau dia pakai parfum di hutan yang nyengat, pasti akan didatangi, apalagi kalau dia mempunyai rasa takut yang besar. Jadi waktu itu kalau kamu bertahan di rumah kosong Marconi itu, mungkin mereka akan muncul. Karena apa? Saya memerlukan energi rasa takut manusia yang sangat tinggi masuk kamu ini gitu. Ya, jadi Cak Pur ini kan udah dikenal di alam Jabaro ya. Maaf ya Cak Pur ngomongin beberin ya.
Cak Pur ini kan dikenal sama mereka bangsa jin kafir. Jadi energi Cak Pur itu begitu Cak Pur datang di lokasi yang angker tuh mereka akan pecah, akan berlarian. Kalau sendiri. Ya, kemarin kan aku sempat nonton juga yang di kilo 52 ya. Kilo 13 yang 13 ya. Yang masuk Hino itu kan yang jembatan pun aku sempat nonton liatnya. Memang sih pas sebelah jembatan itu yang pas abang sorot ke atas itu ada yang orang putih kan. Selang berapa detik kalau nggak salah, selang berapa detik abang sorot lagi hilang. Itu masih pertanyaan kalau memang itu real. Kan aku pernah ikut sama Bang real sih kalau kayak gitu. Kalau kita kan nanti kan ibaratnya kita masuk di editor nih, kita kan bisa pintar-pintar lah kita ngedit, ya kan? Memang abang real sih, abang real. Dan kalau yang seperti kayak helm hijau, oh itu settingan semua. Jadi helm hijau udah saya kirimi pesan di videonya, saya ajak untuk kolaborasi. Saya siap pergi ke Riau. Helm hijau pekan baru ya. Sudah di Sumatera ya? Ya, memang saya rencanakan ini kan Ekspor Nusantara ya, keliling Indonesia. Jadi CPM ini keliling Indonesia untuk membuktikan mengungkap misteri Nusantara, membuktikan pada semua orang bahwa kalau kita ini berani ya, kalau kita benar-benar takut sama Yang Maha Kuasa, mereka itu akan menjauh dan mereka pun tidak akan berani mendekati kita gitu loh. Jadi kalau kita takut, dia akan makin senang mendekat. Jadi selain itu Cak Pur juga memecahkan mitos-mitos gitu. Ya, yang kemarin di Malamaru. Di Lamaru ya, terus sama yang di mungkin konten kreator Balikpapan yang pengen collab dalam baca Bang Cak Pur bisa langsung lihat videonya ya. Yang di mana? Yang di makam Jepang ya. Makam Jepang ya. Memang ada kemarin itu ada, tapi enggak seperti dibayangkan ya. Iya, jadi seperti itu wujudan asli ya. Berarti perwujudan asli ini saya gambarkan ya. Cara-cara bagaimana kita ngundang, mau kamera dibaca, mau diapain, mereka wujudnya nggak utuh. Dan juga yang perlu kalian ketahui, semua penampakan jin itu, maupun yang sebelum dia wujud apapun, mau kuntilanak, mau pocong, mau genderuwo, semua itu nggak menampakkan kakinya ke tanah, karena jarak dari alamnya dia Jabaro sama alam kita dunia ini kan cuma sekat ya. Itu jarak dari tanah kita itu cuma 1 jengkal. Sejengkal. Jadi ya silakan belajar di video saya lah, bedakan mana. Yang ada videonya yang pocong juga, yang dipalit ya. Yang betul bang sih itu. Nah, itu jadi dia kan nggak nampak tanah ya. Dia kan ngambang ya kan, yang untuk pocong yang korban tsunami itu kan itu jin korin ya. Itu jin korin ya. Jin korin. Jadi bangsa jin sama jin korin manusia itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaannya. Jin korin itu jin yang berasal dari tubuh kita. Iya, manusia itu sendiri. Ya. Itu loh. Jadi yang menggerakkan, yang menyeimbangkan ibaratnya supaya kita itu jalan lurus lah gitu loh ya. Betul. Ya, supaya kita itu maunya kalau belok tidak melenceng ya, seperti itu. Itu contoh kasarnya. Dan kemarin juga Bang, ada kan aku nonton videonya. Kayak beda alam official yang dia nangkap kuyang kalau salah ya. Ya itu makanya sudah saya bilang semua itu kemarin orang itu aku lihat real banget. Kuyang ini bisa disentuh. Jadi kita kan sebagai penonton itu pengen lihat di menit keberapa sih itu dia tangkap kuyangnya, itu dia bisa nyentuh kuyangnya sampai dia ambil jantungnya itu Bang. Ya kan? Jadi orang-orang itu penasaran banget sama gimana? Gini ya, kuyang. Ya popo ya. Itu di video Cak Pur ada dapat kuyang ya. Sebenarnya kalau kuyang itu atau popo itu kalau bertemu dengan manusia itu kan manusia yang bersetubuh dengan jin ya. Itu dia itu tidak berani menampakkan wujudnya depan manusia secara langsung. Biasanya langsung lari. Biasanya langsung dia sembunyi. Kalau nggak sembunyi ketahuan manusia dia sembunyi. Begitu pasti lari. Karena takut. Pada intinya gitu aja Mas. Jadi saya kasih pemahaman, ya itu kalau ibaratnya ya tergantung dari Anda ya. Cuman menonton juga ya, saya kasih pemahaman bahwa penwujudan asli dari jin kafir itu
dia tidak pernah ada nempel tanah. Kalaupun ada yang mengatakan menempel tanah, itu adalah orang itu bohong, settingan, ya kan? Jadi biarpun jangan mengaku kamu beragama kalau kamu membodohi orang, ya, dengan menampilkan video-video penampakan yang tidak berfaedah, gitu loh. Jadi apa tujuannya itu apa, gitu loh. Memang kita cari hiburan, ya, tujuannya kan cari AdSense, ya, action, hiburan boleh. Gini, semua dari pendapat kita masing-masing, ya kan. Tapi ya Allah alam lah, apa yang kita makan dengan hasil membohongin orang sama juga haram. Betul bang. Ya kan? Baikpun juga kita bikin konten, ya, konten pembodohan, ya kan. Itu sama juga hasilnya, kita makan juga haram juga, kita sama juga memasukkan batu neraka dalam perut kita. Itu loh. Jadi ibaratnya gini, bolehlah kita buat hiburan, tapi yang ibaratnya yang secara real, ya, secara real, terus secara mendidik dan mengajarkan bahwa seperti inilah hiburan yang benar. Hiburan yang benar, terus seperti inilah perwujudan mereka yang asli kalau sama manusia yang betul-betul takut. Dan kalau perwujudan yang asli itu kalau ketangkap kamera itu memang gublur ada yang nggak fokus. Ada yang secara real, yang video Cak Pur dapat kuda merah itu, ya kan? Yang ya betul. Yang di Surabaya kalau salah itu. Surabaya juga ada itu yang dikembangkan. Itu begini, kuntilanak merah itu bentuk dari jin korin. Jin korin manusia yang selama hidupnya seorang perempuan, ya, sampai dia sebelum ajal mati dia belum bertobat. Seperti itu. Jadi itu awal asalnya jin korin. Itu. Kalau bangsa jin sendiri itu bisa kita bunuh. Bisa, ya. Kita bunuh bisa. Kalau jin korin, kalau kita pukul, kita kayak seperti mukul kain saja. Kain yang digantung, nah, kita pukul pakai kayu penebal kan rasanya gimana? Nah, itu kalau untuk apa ya? Kita bunuh, itu tidak akan hidup lagi, mati selamanya. Nggak, gini, kalau jin korin kan dari korinnya manusia, yang mati gentayangan, ya kan? Terus ibaratnya kalau kita pukul, itu dia biasanya itu kalau dia belum mendapatkan energi ketakutan manusia, dia nembus. Dia nembus kalau yang mukul itu berani. Ya, nembus. Kalau dia udah mendapatkan energi ketakutan manusia, ketemu sama yang berani, kita pukul jin korin itu, ya udah dia akan merasa kesakitan juga. Dan tidak diam aja, dia akan melawan. Itu. Jadi nanti nih habis dari Balikpapan ini kan berarti mau ke Banjar kan? Ya, mau ke Banjar, mau nemuin skeror, buat skeror nih. Kalau bisa nanti, kalau memang penampakan Anda ini real, ya, saya tantang Anda untuk berkolaborasi dengan Cak Pur Misteri. Ya, saya tantang Anda untuk kolab, ya, bukan tantang untuk berantem, ya, maaf ya. Kalau berantem kalau berantem itu kalau dia mukul duluan kena pasal loh. Oh iya, kena pasal karena ada pasalnya, gitu. Jadi saya tantang skeror, ya, untuk kolaborasi dengan Cak Pur Misteri. Kita buktikan penampakanmu. Berdua aja. Kita berdua. Berdua ya, dalam timnya. Karena abang ini dari Surabaya memang selalu sendiri. Iya, sendiri. Membuat selalu sendiri, ya. Iya, menyibuk misteri sendiri. Iya, karena kemauan dari endorse saya ibaratnya harus mengungkap misteri yang secara real, itu secara sendirian. Terus yang paling selama dari udah keliling kayak dari Jawa, Jawa kemana? Jawa itu di mana? Habis Jawa itu Jawa, terus Kalimantan. Karena permintaan dari sponsor itu dari endorse itu, kita mulai start dulu dari Jawa, ya, nggak terlalu banyak, ya. Terus kita startnya ke Kalimantan. Nah, yang Kalsel, ya, Kaltim, Kalsel, Kalbar. Terus ada tambahan lagi 1 bulan tadi 4 bulan di Kalimantan, ya. Itu di Kaltara. Kalimantan Tengah, ya? Kaltara, Utara. Utara, ya? Iya. Jadi menyibak misteri seluruh Nusantara. Selesai dari Kalimantan, Cak Pur akan eksplor ke Sulawesi, yaitu di Makassar dulu startnya. Makassar, Bulukumba,
Kendari, ya kan. Habis itu ke Sulawesi Barat, Pasangkayu, terus ke Sulawesi Tengah, sampai ke atas itu habis ya, Sulawesi. sampai ke Manado. Terus yang tempat yang paling, maksudnya abang kan pernah sudah ekspor kebanyakan, maksudnya tempat yang paling keren, yang paling jinnya itu melawan di mana? Sulawesi. Iya. Bukannya Kalimantan? Bukan. Kalimantan kan terdengarnya. Kalau Kalimantan sih jinnya ini aku bilang pengecut. Iya. Kalau di Sulawesi itu jinnya dia berani melawan. Tapi dia lihat, ibaratnya kalau energinya dia besar, umurnya juga tua, ya, sekitar puluhan ribu tahun, ya, atau ratusan puluhan ribu tahun lah ya, itu paling tua ya. Nah itu baru berani ngelawan. Karena dulu sejarahnya tanah Jawa itu kan tempatnya pulaunya para jin, ya, siluman. Terus dihabisi oleh Syekh Subakir, ya kan? Dari Turki itu, terus dihancurkan kerajaan jin di Pulau Jawa itu. Akhirnya jin itu berhamburan. Nah, yang kuat-kuat itu, yang besar-besar itu larinya ke Sulawesi. Terus yang ada yang di Kalimantan, gitu kan. Jadi selama saya telusur di Kalimantan, ya saya dapat itu jinnya saya anggap pengecut. Kayak di Samboja, hanya saya dilempar batu, dia dari jauh. Saya dekatin, menjauh, ya seperti itu. Beda sama yang di Sulawesi, kita dekatin, dia diam. Penasaran mungkin. Nah, diam. Terus ibaratnya kalau kita sudah dekat sekali, kita mau pukul, baru dia pergi. Mungkin dia penasaran lihat mukanya abang mungkin. Siapa sih ini? Gue yang datang ke Sulawesi. Mungkin dikiranya mau bertamu ke rumahnya. Jadi kunci rumahnya belum ada kan. Iya. Pas ketemu depan pintunya lari lagi dia. Berarti habis dari ini Balikpapan ke Kalsel ya. Pokoknya sekarang kita pengen collab ya Bang. Iya, saya pengen collab. Tolong sekarang balas ini WA saya ya. DM-nya Bang. Terus DM-nya tolong jangan dibuka blog IG saya lagi, Capur Misteri ya. Kalau memang penampakanmu asli, seharusnya nggak seperti itu. Ya, nggak harus memblok gitu. Memblok terus ya. Apa namanya? Tapi kemarin sempat ditelepon WA atau gimana? Telepon. Responnya? Ya ada kayak Pian menantang lah gitu. Jadi saya tidak menantang. Dia enggak ngomong kayak gini. Ini kan cuma konten aja. Ya ada ya. Pertama kali dia memang bilang pas lah minta link saya, setelah lihat terus dia balas ini, maaf Cak, kami cuma hiburan aja. Memang sih kalau konten-konten seperti itu enggak asik kok. Ya. Jadi begini, kalau memang penampakanmu asli semua kreator ya, mau di mana aja. Bukan kamu prank, ya bukan prank. Kamu keluar dari wilayahmu sendirian seperti Cakpur. Sendirian. Cakpur kan dari Surabaya nih. Ya, karena Cakpur mengajarkan pada semua orang penampakan asli itu seperti ini loh. Gitu ya kan. Jadi nggak segampang kita cari rumput, walaupun kita panggil kayak apapun nggak segampang gitu. Jadi perlu energi ketakutan seseorang, karena Cakpur kan ya ditakuti mereka gitu. Jadi Cakpur khusus sendiri dapatnya jauh-jauh ya seperti itu. Kalau mereka takut sama manusia, sebenarnya sejatinya jin itu takut sama manusia. Sebenarnya aslinya karena kita kan makhluk yang paling sempurna lah. Ya, karena pemikiran bukan hanya itu, di perjanjiannya di Quran, di surat jin juga ada sebutkan itu bahwa bangsa jin tidak boleh menemui manusia. Kitanya yang kepo. Karena mungkin bukan begini. Karena mungkin pengen minta nomor kan, bukan karena gini. Karena dalam diri manusia kan juga ada setan ya kan. Ya dibisikin gitu loh. Jadi coba ini temuin ke tempat ini. Ini ya itu akhirnya minta tempat angka ya kan. Nanti pasang 10.000 kena 40 juta. Jadi jadinya begini loh. Sejatinya itu bangsa jin itu takut sama kita ya sebenarnya. Intinya ya, takut ya. Takut sama kita itu takut. Makanya kalau ada yang takut dia itu seneng, malah apa ya? Jadi pekerjaan tetap dia. Karena kalau kita manusia normal tuh hati kita berkata, ih ada yang ngeliatin, pasti merasa itu sudah rasa takut itu. Ya itu iya gini. Kalau tiba-tiba kita merinding nih ya betul. Itu sebenarnya kita diperhatiin ya. Ya, diliatin.
dia itu tahu mana orang yang berani, mana yang dia enggak. Sebenarnya dia makan jaga-jaga jarak dulu. Sebelum dia mendekat sama manusia itu, dia deteksi dulu dari jauh, dia lihat. Nah, dia pantau pakai aura negatif dia. Ya gitu kan, melalui jin korin kita itu. Nah, terus habis itu kalau dia itu merinding, nah dia terasa tuh, dia akan mendekat. Nah, kalau dia sampai merinding, kita merinding sampai ke atas kepala, itu sudah diserap semua energi psikal. Nah, baru dia betul-betul nampakkan ke depan kita. Kayak gitu ya, Bang ya. Jadi kalau kita berani, dia menjauh gitu loh. Jadi buat warga Balikpapan yang pengen kolek sama Bang Pur ya, langsung bisa karena ya, ini saya welcome dengan kreator-kreator. Karena habis ini kita akan kemana? Ke kilo 58 desa akhir saya. Ini sebentar ini kita mau sebentar ini mau ke pembuktian Gunung Bakaran ya, Gunung Bakaran di ini yang di mana? Bekas workshop CP yang katanya yang sudah saya tanyakan beberapa narasumber di sana siangnya, ya kan? Memang banyak sekali penampakan di situ sejak workshop itu ditutup. Dan juga ada pekerja yang bekas workshop itu mengatakan juga iya waktu pas beroperasi sering nampak kuntilanak di situ gitu loh. Nah sekarang udah workshopnya udah berupa seperti hutan ya, seperti hutan udah Gunung Bakaran ya. Iya udah pokoknya udah tinggi, lebat sekali ya. Pokoknya lebat lah. Jadi beda katanya, beda sama dulu. Udah sekarang udah kayak suram gitu. Makanya mungkin nendalin tempatin. Makanya saya akan ke sana berdua dengan kameramen saya akan buktikan gitu loh. Jadi saya perlu satu orang. Saya kan pengennya Mas Bom Bom nih, ya kan? Saya perlu energi ketakutannya Mas Bom Bom nih soalnya untuk mancingnya. Jadi untuk mancing mereka itu Cak Pur perlu orang yang betul-betul takut. Nanti aku mandi wajib dulu lah, karena aku belum mandi wajib. Oke, mungkin videonya dengan Mbak Cak Pur mungkin sampai di sini dulu. Yang buat scarer jangan lupa atau jangan pura-pura gila ya. Iya, pura-pura gila. Jangan pura-pura amnesia. Oke. Mungkin videonya ini akan aku upload besok ya. Buat scarer atau kalian share ke scarer ada yang pengen collab bareng dia. Oke, jangan lupa kalian like dan jangan lupa bahagia untuk kalian. Thank you.